Dapat saudara jelaskan, tadi kan saudara menyampaikan bahwa tukang harian, pemasangan teknisi harian. Bisa jelaskan nggak? Saya kurang ngerti nih, CCTV, DVR, sama alat penyimpanan data itu seperti apa? Apa bedanya? Maksudnya adalah proses DVR ini Enggak, atau CCTV-nya apa? Itu apa? Oh, DVR itu apa? Alat penyimpanan data itu apa? ya, oke, siap Pak. Jadi DVR itu adalah media untuk menampung input kamera yang kita pasang. Ada yang mau 4 kamera, 8, 16 boleh, bebas. Lalu hard disk itu adalah di posisi ada di dalam, kebanyakan ya, ada di dalam mesin DVR. Itu kapasitasnya itu sesuai dengan permintaan customer. Mau rekam berapa lama, kalau semakin lama berarti otomatis dia harus semakin besar hard disknya. Nah, lalu butuh namanya power supply. Power supply itu adalah listrik untuk kamera, gitu Pak. Baik. Tadi kita langsung ke mengenai penggantian DVR itu yang tadi saudara jelaskan. Apakah saudara juga pernah mengganti DVR atau alat penyimpanan data di komplek Duren 3 yang pada tanggal 9 Juli tersebut? Tidak. Tidak pernah mengganti? Cuma di pos penjagaan saja Pak. Ya. Jadi di komplek Duren 3 itu di pos satpam? Ya, pos satpam saja. Siapa yang perintahkan saudara untuk mengganti itu? Saudara Irfan ya. Saudara Irfan. Baik. Tahu tidak alasan penggantian yang diminta saudara Irfan untuk mengganti DVR itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tadi saya minta saudara jelaskan, kan saudara yang mengganti nih DVR-nya. Kondisi DVR lama itu gimana kondisinya? Ya, masih nyala ya, terpasang seperti biasa. Masih nyala. Ya. Setelah saudara mengganti dengan DVR baru, ya, DVR baru, apa yang saudara lakukan dengan DVR lama itu? Habis saya bongkar, saya lalu rapiin, masukin ke kardus. Itu adalah kardus mesin DVR yang baru Pak. Itu kardusnya tuh. Oh, masukin ke yang lama, masuk ke situ. Iya. Yang setelah diganti dengan DVR baru itu hidup tetap nyala. Yang saya nyala seperti semula aja. Iya, tetap nyala kan? Betul, kan ya. Sebelum diganti nyala nih. Nyala. Diganti harus nyala Pak. nyala. Saya tanya nih, saya kan saudara nih ahlinya di bidang itulah ya. Masih belajar Pak. Ya. Apakah dengan mengganti DVR tersebut, kan saudara mengganti nih, sistem elektronik atau CCTV itu tidak berfungsi? Biasanya itu kalau di lapangan itu adalah memang ada prosedurnya seperti apa. Iya. Untuk melakukan namanya shutdown ya, seperti komputer, jadi supaya dia mesin itu tidak crash saja, gitu. Dan ada beberapa mesin memang tinggal dicabut bisa. Ya, pertanyaan saya gini Pak, Bapak ganti nih DVR-nya, ya, mengganti DVR baru, CCTV-nya jadi tidak berfungsi atau gimana? Atau tetap jalan aja? Tetap jalan biasa. Tetap jalan, itu pertanyaan saya. Baik. Apakah mengcopy file atau menyalin file dari DVR itu menyebabkan rusak tidak DVR lamanya? Harusnya tidak Pak ya. Tidak ya. Tidak. Tadi saudara juga sebutkan, selain saudara siapa saja yang ada pada saat penggantian itu? Posisi saya di depan menghadap monitor DVR CCTV, belakang saya saudara Irfan lagi duduk, security samping saya dekat jendela kaca, ya, menemani saya untuk bongkar. Baik. Kembali lagi soal DVR yang lama. Setelah diganti dengan yang baru, apakah DVR lama itu menjadi tidak berfungsi atau rusak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Baik. Selain pergantian DVR di pos satpam itu, saudara pernah juga tidak mengganti DVR di Barreskrim? Tidak pernah. Di Propam? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah ya? Iya, tidak pernah Pak. Di Propam juga tidak pernah. Apakah saudara kenal dengan saudara Ari Cahya? Dulu sempat kenal dia itu karena saya kan pekerjaan, saya pasang CCTV, akses pintu,
sama sound system juga ya. Jadi intinya saya kenal dia itu pas lagi di Polda masalah ya, karena saya ada pemasangan di sana juga perbaikan. Saya pasang akses pintu aja Pak, sama pekerja. Pernah tidak untuk diminta untuk mengganti DVR di Barreskrim atau di... Oh, tidak pernah Pak. Sementara cukup ya mulia, dilanjutkan. Saya ke Pak Afung ya. Ya. Langsung saja. Pak, itu tadi kan Bapak ceritakan waktu ketika datang itu ada DVR, nggak ada harddisknya satu ya? Ya benar Pak. Emang ada mesin yang nggak ada harddisknya atau memang itu biasa Bapak lihat begitu? Ini memang dalam kasus tertentu ya. Jadi untuk memaksimalkan kamera yang nyala, tapi karena mati input, namanya mati input. Jadi mereka tuh ada teknisi yang biasa yang lain itu menambah satu DVR lagi agar yang mati itu bisa tetap diaktifin gitu Pak. Kalau harddisk yang nggak ada itu, Bapak lihat ada tanda-tanda perusakan atas DVR-nya nggak? Soalnya ditarik paksa atau dibongkar paksa, ada tanda-tanda itu nggak ketika Bapak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Ketika Bapak, tadi kan Bapak katakan bersama Pak Irfan ya Pak ya? Iya. Nah ketika Bapak mengganti tadi, Pak Irfan ada cerita nggak ini disuruh ganti nih oleh bos saya, Pak FS gitu misalnya? Ada nggak? Saya tidak mendengar ya. Nggak ada ya? Iya. Dari atau dari disuruh ganti oleh Bu PC gitu ada nggak Pak? Tidak. Tidak ada juga ya. Itu CCTV-nya itu bisa koneksi ke handphone nggak Pak? Kan ada yang CCTV bisa koneksi ke handphone tuh. Kalau saya perhatikan memang ada kabel data yang kecolok di belakang DVR ya. Secara otomatis biasanya harusnya sih connect ya. Harusnya connect ya? Iya. Kalau waktu itu Bapak pastiin nggak connect atau tidaknya? Saya tidak cek Pak. Ketika Bapak ganti dengan DVR yang baru, Bapak minta dikonekin nggak ke handphone? Ada saya ngomong mas security, ini kondisi kan kemarin pas sebelum saya cek kan memang tercolok. Ya saya pastikan apakah mau seperti di online apa tidak. Dan security bilang oke katanya. Online ini? Online ini. Dengan handphone siapa Pak? Handphone yang jaga Pak. Handphone security ya berarti? Security betul. Ingat nggak namanya siapa Pak? Saya tidak ingat Pak. Nggak ingat namanya ya. Ada perintah khusus nggak Pak dari Pak Irfan misalnya, ini DVR tolong nanti habis diganti langsung kasih ke saya mau sembunyikan gitu, ada nggak Pak? Pernah dengar? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Itu harddisknya Bapak ganti juga ya? Enggak, jadi Enggak, kondisinya itu kan kalau biasanya ya mesin DVR itu dia sudah paket sama harddisknya di dalam Pak. Sudah paket ya? Sudah paket. Oke, satu ke Mbak Anita deh. Mbak Anita, tadi kan Mbak Anita ceritakan tuh sistem transfer tuh ada dua ya, dari M-Banking dan Internet Banking gitu ya. Iya, benar. Kalau Saudara tadi- penasihat hukum, ini mau dilihat sekalian. Oh iya. Silakan lanjutkan. Oh iya. Silakan lanjut. Tadi kalau melalui M-Banking transaksinya